Nah, jadi seperti apa sih yang dikatakan pola menu seimbang itu? Nah, jadi pola menu seimbang itu kita menyusun menu dalam satu hari itu kita makannya berapa kali, misal sarapan pagi menunya apa, kemudian siang apa, kemudian malam apa. Nah, mungkin di sini ada yang apa, yang diet, ada masih yang diet di sini. Sehingga makannya itu hanya eh, pagi atau siang aja, malam tidak makan. Ada yang seperti itu? Ada. Ada yang seperti itu? Ada yang diet di sini? Tidak, yakin tidak diet. Nah, jadi ini jangan sampai nanti kita supaya terlihat kurus atau memperoleh berat badan yang ideal, jadi kita apa menerapkan pola diet atau pola menu yang tidak sesuai dengan uh, teori yang ada. Jadi jangan sampai nanti kita diet yang salah, jadi sehingga mendapatkan apa, penyakit. Nah, rata-rata sekarang tuh banyak seperti itu ya. Apalagi biasanya kalau nakos ini biasanya. Ya, nah mungkin sekarang lagi pada stay di rumah ya, jadi mungkin menu-menunya pada sehat semua dan pada bergizi semua ya. Kalau kita uh, berada dekat orang tua, kan seperti itu ya. Nah, kemudian, nah kalau pola menu 415 sempurna ini digunakan istilah ini dulu, itu pada tahun 95 sampai 2000. Itu istilahnya 415 sempurna. Nah, berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang itu namanya gizi seimbang. Jadi bukan lagi ada istilahnya 415 sempurna. Oke. Nah, kalau ini adalah untuk pola menu 415 sempurna, di mana terdiri dari makanan pokok, kemudian ada lauk pauknya, hewani, ada sayur, dan ada buah-buahan. Kalau sekarang ini adalah untuk yang mulai 2000 sampai sekarang ini masih digunakan, yaitu pedoman menu gizi seimbang. Nah, di mana menu gizi seimbang di sini ini terdiri dari uh, 3 sumber gizi. Nah, yang pertama itu ada untuk energi atau tenaga, kemudian yang kedua di sini ada untuk sebagai zat pembangun. Nah, kemudian yang ketiga di sini ada untuk zat pengatur. Oke. Nah, jadi ini ada 13 pesan dasar yang diharapkan untuk masyarakat luas sebagai pedoman untuk menerapkan pola gizi seimbang ini. Nah, jadi ini adalah 13 pesan. Nah, jadi di sini ada salah satunya kita disuruh untuk membatasi konsumsi lemak dan minyak. Ya. Nah, jadi di sini lihat nampak jelas ya perbedaan antara menu yang pada tahun 95 dengan yang 2000-an ya, antara pola menu 415 sempurna dengan gizi seimbang. Ya, jauh nampak perbedaannya ya. Bisa kita lihat perbedaannya di sini. Oke. Nah, kemudian kita lihat seperti apa cara menyusun menu yang sehat tapi hemat. Jadi bukan sehat kemudian kita tidak hemat, atau mau hemat tapi tidak sehat. Nah, itu juga tidak boleh ya. Oke, nah jadi kita tahu, nah, saya rasa semuanya sudah tahu apa sih itu yang dikatakan menu sehat. Jadi menu sehat di sini bukan berarti harus membeli dengan harga yang mahal atau harus membeli dengan harga yang wah fantastis seperti itu ya. Jadi yang dikatakan di sini menu yang sehat adalah cukup zat gizinya, kemudian sesuai dengan pola menu gizi seimbang, kemudian bisa diterima juga oleh tubuh. Ya, paham?
Paham sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, oke kita lanjut ya. Oke, oke, nah, jadi seperti apa sih kriteria menu sehat itu? Nah, yang pertama di sini mengandung zat gizi seimbang, kemudian menggunakan aneka ragam bahan makanan. Nah, dikatakan di sini menggunakan aneka ragam bahan makanan, misalnya kita tidak hanya makan lauk saja, gitu, atau makan ikan saja bukan. Jadi diselang-seling gitu. Jadi ada sayurnya, kemudian ada jadi bukan dalam satu minggu tuh hanya makan ikan terus. Jadi harus kita bisa memilih aneka ragam bahan makanannya. Kemudian harganya terjangkau gitu. Jadi jangan sampai nanti kita supaya terlihat sehat, jadi harus makan di tempat yang atau makan di restoran yang bermerek misalkan, atau makan KFC terus, atau makan pizza terus, itu tidak seperti itu. Yang itu juga tidak sehat namanya. Ya, paham ya. Jadi untuk menu sehat itu tidak harus yang mahal. Ya, jadi sesuai dengan keuangan kita masing-masing. Oke, nah kemudian mudah dilaksanakan. Nah, mudah dilaksanakan di sini mudah cara untuk kita mengolah, mudah cara untuk kita mendapatkan, kemudian mudah juga cara untuk kita memakan. Oke, paham. Jadi jangan sampai nanti misal di anggota keluarga kita ada misal yang sudah lansia. Misal yang sudah lansia itu otomatis kan giginya ini udah tidak, misalnya sudah tidak berfungsi lagi. Nah, terus kita masak makanan yang keras-keras. Nah, itu kan tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa untuk diolah oleh lansia itu ya. Nah, jadi harus sesuai dengan keadaan anggota keluarga. Nah, kemudian menu itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Nah, itu tadi yang Bu katakan. Nah, kalau zaman sekarang ini banyak yang dietnya diet salah. Nah, sehingga setelah diet, apa yang didapat? Masuk rumah sakit. Nah, itu yang dikatakan tadi. Jadi menunya itu dapat untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi jangan sampai kita mengonsumsi makanan itu sendiri nanti yang membawa penyakit. Nah, itu yang tidak sesuai dengan menu seimbang tadi. Oke. Nah, kemudian aman dan disukai. Nah, jadi jangan sampai nanti menu yang sudah kita buat itu sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Kemudian juga kita yang buat, kemudian kita yang tidak suka. Jadi jangan sampai kita membuat tapi kita tidak suka. Oke. Nah, kita lanjut. Oke, nah jadi nih yang dikatakan dengan yang seimbang tadi. Jadi harus mempunyai 3 fungsi tadi ya. Yang pertama itu sebagai untuk zat energi atau tenaga, kemudian untuk pembangun, kemudian untuk pengatur. Nah, kemudian dalam jumlah yang seimbang. Nah, apa saja yang seimbang di sini? Ada karbonnya, kemudian ada vitamin dan mineral, kemudian ada serat, protein, lemak, kemudian air. Nah, jadi jangan sampai nanti karbohidratnya lebih. Nah, contoh misalnya, yang termasuk karbohidrat apa saja? Yang termasuk di dalam karbohidrat apa? Ayo, di materi sebelumnya sudah ada. Nasi, roti, kentang. Apa lagi? Roti, nasi. Oke, nah contoh. Kalau misalkan kita makan mie rebus, sudah ada mie dalam situ. Mie termasuk karbo bukan? Termasuk karbo ya. Iya. Nah, kemudian ada lagi telurnya. Telurnya itu masuk apa? Termasuk apa di situ? Kalau telur
protein. Protein apa? Hewani atau nabati? Ayo, telur termasuk protein apa? Hewani. Hewani, Bu. Oke, nah jadi sudah ada mie, sudah ada telur, kemudian masuk lagi sayur di situ ya. Kalau misalnya, nah kadang kita orang Indonesia kalau belum makan, saya bilang kan kalau belum makan nasi itu belum makan. Nah tambah lagi nasi dalam mie itu. Artinya apa? Untuk karbonya di sini. Artinya untuk